Pernahkah kamu berpikir bahwa hanya dengan satu klik, hidup seseorang bisa berubah jadi mimpi buruk? Di balik layar ponsel yang kamu pegang sekarang, ada ribuan orang yang sedang berjudi. Bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, menurut data terbaru, jumlah pemain judi di Indonesia meningkat lebih dari 300% dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, lebih dari 60% diantaranya adalah anak muda usia 15 hingga 35 tahun. Ini bukan sekedar permainan, ini adalah krisis diam-diam yang menggerogoti kesehatan mental, menghancurkan ekonomi keluarga, dan mengancam masa depan generasi kita. Judi itu bukan hal baru. Dari zaman nenek moyang kita, taruhan sudah jadi bagian dari kehidupan sosial, mulai dari sabung ayam hingga kartu remi di warung kopi. Tapi kini, semuanya berubah. Judi tak lagi butuh meja, kartu, atau keramaian. Cukup ponsel, internet, dan waktu luang, maka jebakan pun dimulai. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, berbeda dengan judi konvensional yang biasanya dilakukan di tempat-tempat fisik seperti kasino, area balap, atau tempat nongkrong. Judi online biasanya dilakukan kapan saja dan di mana saja, 24 jam non-stop. Ada berbagai jenis, taruhan bola, poker digital, mesin slot, bahkan game berhadiah yang disamarkan. Semua disuguhkan dalam tampilan aplikasi yang menarik, dengan warna-warni yang mencolok, dan efek suara yang memicu adrenalin. Tapi perbedaan paling mencolok bukan hanya pada tempat dan bentuknya, melainkan pada aksesibilitas dan kecepatan. Kalau dulu orang harus datang ke tempat tertentu untuk berjudi, sekarang hanya perlu buka aplikasi atau klik link yang beredar bebas di media sosial. Dalam hitungan detik, seseorang bisa langsung terhubung ke situs taruhan, mengisi saldo, dan mulai bermain. Inilah yang membuat judi online begitu populer di era digital. Internet sudah jadi kebutuhan pokok. Ponsel bukan lagi barang mewah. Generasi muda tumbuh di dunia yang serba cepat dan instan. Dan judi online memanfaatkan itu semua dengan sangat licik. Menurut laporan Kominfo, lebih dari 800.000 situs judi online teridentifikasi dalam 1 tahun terakhir di Indonesia saja. Dan setiap hari, ada ratusan situs baru bermunculan. Ini bukan hanya soal permainan, tapi soal sistem yang terus-menerus menjaring korban baru, tanpa pandang usia atau status sosial. Kenapa judi online begitu menggoda? Kemudahan akses, ini adalah jebakan pertama. Kamu tidak perlu lagi keluar rumah, menyelinap ke tempat perjudian ilegal, atau menyamar. Cukup buka link, daftar pakai nomor HP, dan semua permainan langsung tersedia. Bahkan, beberapa situs menawarkan bonus pendaftaran, uang digital gratis yang bisa langsung kamu pakai untuk bermain. Ini semua dirancang agar kamu bisa merasakan tidak ada resiko. Tapi disinilah semuanya bermula. Lalu datang jebakan kedua, ilusi kemenangan cepat dan kekayaan instan. Situs judi online tahu cara membuat kamu ketagihan sejak awal. Beberapa permainan akan membuatmu menang dalam beberapa percobaan pertama. Saat kamu menang, efek suara dan animasi membuat kamu merasa seperti juara. Otakmu mengeluarkan dopamin, hormon kebahagiaan. Kamu senang, kamu bangga. Tapi itu hanya trik. Sistem sudah diatur. Mereka memberi kamu kemenangan untuk memancingmu terus bermain. Dan saat kamu kalah, kamu tetap terdorong untuk terus mencoba, berharap menang besar. Kamu akan berkata dalam hati, tinggal dikit lagi, kali ini pasti balik modal. Tapi kenyataannya, kamu justru makin tenggelam. Lalu ada jebakan ketiga, yang lebih halus, tapi sangat mematikan. Gamifikasi. Apa itu gamifikasi? Itu adalah penggunaan elemen game yang membuat aktivitas terasa lebih seru dan menantang. Judi online menggunakan level, bonus harian, misi mingguan, poin loyalitas, leaderboard, hingga pencapaian digital. Setiap kali kamu mencapai target, sistem akan memberimu hadiah. Setiap kekalahan akan muncul peluang kedua agar kamu tidak berhenti. Kamu seperti dimasukkan ke dalam permainan yang tak pernah berakhir. Kamu terus-menerus mengejar skor, mengejar kemenangan, mengejar sensasi. Tanpa sadar, kamu bukan lagi bermain untuk menang, tapi karena kamu tidak bisa berhenti. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari rekayasa psikologi dan teknologi. Judi online didesain untuk membuatmu terjebak, terpancing, dan terus-menerus merasa kurang puas. Awalnya seru, adrenalin terpacu, jantung berdegup kencang setiap kali menekan tombol spin. Tapi perlahan,
keseruan itu berubah menjadi tekanan, lalu kecemasan, lalu kehancuran. Tanpa sadar, kamu terjebak di dalam kegelapan yang sunyi, sendiri, takut, dan merasa gagal. Inilah realita kelam di balik layar judi online. Di balik gemerlap jackpot dan grafik berwarna-warni, tersembunyi efek psikologis yang menghancurkan jiwa seseorang secara perlahan, tapi pasti. Kecanduan adalah awal dari semuanya. Judi online bekerja seperti narkoba digital. Otak manusia didesain untuk mengejar rasa senang, dan judi memanipulasi bagian itu. Setiap kemenangan kecil memicu dopamin besar, zat kimia yang membuat kita merasa bahagia. Tapi seperti narkoba, otak lama-kelamaan butuh dosis yang lebih besar untuk merasakan efek yang sama. Maka, kamu main lagi, dan lagi, dan lagi. Ketika kalah, kamu tidak berhenti. Justru kamu terpancing untuk merasa menang kembali. Kamu pinjam uang, jual barang, berbohong ke keluarga, hanya demi balik modal. Saat inilah muncul depresi. Kamu mulai merasa tidak berharga, gagal, kehilangan arah. Kamu menyalahkan diri sendiri, tapi juga tidak tahu cara berhenti. Itulah stres berat yang terus memupuk, membuat tidurmu terganggu, nafsu makan hilang, dan pikiran terus-menerus dipenuhi penyesalan. Kecemasan datang setiap kali kamu melihat notifikasi tagihan, atau ketika saldo habis tapi rasa ingin bermain masih membara. Kamu takut diketahui orang lain, kamu cemas kehilangan semuanya, kamu hidup dalam tekanan konstan. Lalu datang isolasi sosial. Kamu mulai menarik diri, takut dicemooh, malu. Kamu menghindari teman, keluarga, bahkan pasangan. Kamu bohong tentang keuanganmu, kamu hidup dalam kebohongan, dan semakin kamu menyembunyikannya, semakin dalam kamu tenggelam. Inilah bahaya terbesar judi online. Ia tidak hanya merusak rekening bank, tapi juga menghancurkan mental, harga diri, dan rasa aman seseorang. Dan ironisnya, semua ini terjadi dalam diam, tak terlihat, tak terdengar, tapi begitu nyata bagi jutaan orang yang saat ini sedang berjuang sendirian. Awalnya hanya 100.000, cuma iseng katanya. Lalu 100 jadi 500, 500 jadi 1 juta. Tak lama kemudian, tabungan habis, gaji habis, uang anak sekolah terpakai, rumah tangga pun mulai goyah. Inilah yang sering terjadi pada para penjudi online. Mereka tidak sadar sedang menggali lubang, hingga semuanya sudah terlambat. Judi online membuat seseorang percaya bahwa kekalahan bisa ditebus. Setelah kekalahan, muncul pikiran, kalau bisa balik modal semuanya beres. Tapi sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semakin dalam terperosok. Untuk terus bermain, mereka mulai berhutang. Awalnya ke teman, lalu ke keluarga, lalu mencoba pinjaman online karena mudah, cepat cair, tanpa perlu banyak syarat. Tapi bunganya mencekik, tagihan terus berdatangan, dan uang hasil menang judi pun tak cukup untuk membayar semuanya. Hutang menumpuk, gali lubang, tutup lubang. Lalu datang tahap yang lebih menyakitkan, menjual aset pribadi, motor dijual, HP digadaikan, perhiasan istri berpindah tangan. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya kehilangan rumah tempat tinggal karena digadaikan untuk membayar kekalahan judi. Saat itu, rasa panik berubah menjadi keputusasaan. Tidak ada lagi dana darurat, tidak ada lagi simpanan. Hanya ada tumpukan utang dan rasa malu. Dan yang paling menyakitkan, mereka seringkali menyembunyikan semua ini dari keluarganya. Akibatnya, rumah tangga mulai retak, pasangan mulai curiga, anak-anak mulai merasa terabaikan. Kebutuhan sehari-hari jadi sulit terpenuhi, biaya sekolah terbengkalai, makanan di meja pun dikurangi. Ketika ekonomi rumah tangga ambruk, dampaknya bukan hanya pada penjudi itu sendiri, tapi pada seluruh anggota keluarga. Tak jarang, konflik dalam rumah tangga meningkat. Suami istri bertengkar setiap hari, anak-anak jadi korban tekanan. Emosi meledak karena beban ekonomi tak tertahankan. Dan pada akhirnya, banyak rumah tangga yang hancur karena satu orang terjebak dalam judi online. Inilah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Judi online tidak hanya menghancurkan individu dan keluarganya, ia membawa efek domino yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Pertama, meningkatnya angka kemiskinan. Ketika jutaan orang menghabiskan penghasilannya untuk berjudi, uang tersebut tidak lagi berputar di sektor produktif. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk investasi. Uang itu dibakar begitu saja di sistem yang dirancang untuk membuat pemain kalah. Akibatnya, banyak rumah tangga jatuh miskin, orang tua kehilangan penghasilan, anak-anak putus sekolah. Bahkan sebagian terpaksa menjadi pekerja informal
atau korban eksploitasi demi bertahan hidup. Kedua, beban terhadap sistem kesehatan mental dan sosial meningkat. Dengan melonjaknya kasus kecanduan judi, fasilitas kesehatan harus menangani lebih banyak pasien dengan gangguan psikis, depresi, kecemasan, bahkan upaya bunuh diri. Sayangnya layanan kesehatan mental di banyak negara berkembang masih sangat terbatas. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk layanan yang seharusnya bisa dicegah jika akar masalahnya, judi online, ditangani sejak awal. Di sisi lain, lembaga sosial dan LSM pun kewalahan. Permintaan bantuan meningkat, dari program rehabilitasi hingga penanganan korban rumah tangga yang terdampak ekonomi akibat judi online. Ketiga, penurunan produktivitas tenaga kerja. Seorang karyawan yang kecanduan judi tidak bisa fokus. Ia stres, malas bekerja, kinerjanya menurun. Banyak yang akhirnya dipecat, cuti tanpa alasan jelas, atau mencuri untuk menutup kekalahan. Dalam skala besar, ini berarti penurunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional. Dan ketika produktivitas menurun, pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Dunia usaha pun terkena dampaknya, dari perusahaan kecil hingga besar. Daya saing pun turun, karena tenaga kerja sibuk berjudi alih-alih membangun. Jadi ini bukan soal uang pribadi, ini soal keuangan negara. Bayangkan jika miliaran rupiah yang dibakar di judi online digunakan untuk membangun UMKM, membantu pendidikan anak muda, atau menciptakan lapangan kerja. Tapi nyatanya, dana itu justru tersedot ke dalam sistem digital yang tak menghasilkan apa-apa selain kesengsaraan. Jika kamu pikir anak muda itu kuat dan tahan godaan, pikir lagi. Karena justru mereka lah yang paling rentan. Dan itulah sebabnya industri judi online menjadikan mereka sebagai target utama. Kenapa anak muda? Karena mereka adalah generasi digital. Mereka tumbuh bersama smartphone, terhubung ke internet sejak kecil, aktif di media sosial, dan yang paling penting, mereka belum sepenuhnya stabil secara emosional dan finansial. Anak muda cenderung impulsif, mereka suka coba-coba, penasaran, dan mudah tergoda oleh janji uang cepat tanpa kerja keras. Judi online masuk lewat celah ini, dengan tampilan yang dikemas seperti game, dengan bonus awal yang menggiurkan, dan iklan yang menampilkan gaya hidup mewah, mobil, rumah, liburan. Main sebentar bisa kaya. Itu narasi yang mereka jual. Dan anak muda yang belum punya fondasi finansial yang kuat dan edukasi digital yang matang akan sangat mudah termakan janji palsu itu. Lalu apa dampaknya? Pertama, pendidikan terganggu. Banyak pelajar dan mahasiswa mulai bolos kelas, malas belajar, bahkan rela menjual barang pribadi atau uang saku untuk top up saldo judi. Fokus mereka bukan lagi di pelajaran, tapi angka-angka taruhan. Beberapa bahkan terpaksa putus sekolah karena uang sekolah habis dipakai berjudi. Kedua, masa depan mereka kabur. Ketika seseorang terbiasa dengan jalan pintas, mereka kehilangan semangat berjuang. Mereka tak lagi percaya pada proses, mereka berharap semua bisa instan. Dan ketika hidup tak sesuai harapan, mereka frustasi, bahkan mengalami gangguan mental sejak usia muda. Ketiga, moral terganggu. Beberapa mulai berbohong ke orang tua, ada yang mencuri, ada yang terjerumus lebih dalam ke dunia gelap, pinjol ilegal, bahkan kejahatan cyber. Mereka kehilangan nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang paling mengerikan, normalisasi. Banyak dari mereka yang tak lagi melihat judi online sebagai hal yang salah. Mereka menganggap hiburan, game, atau peluang usaha. Ini sangat berbahaya, karena jika dibiarkan, kita bisa memiliki satu generasi yang rusak, bukan karena kurang pintar, tapi karena salah arah. Sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap 846.047 konten perjudian online. Pemerintah tidak tinggal diam. Situs-situs judi online memang sudah banyak yang diblokir. Tapi pertanyaannya, kenapa justru masih banyak yang muncul? Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan ribu situs judi online. Setiap harinya, ada ribuan URL dan aplikasi ilegal yang dihapus dari internet. Bahkan ada sistem khusus yang didesain untuk memantau dan menyaring konten negatif secara otomatis.
Namun kenyataannya, masalahnya justru semakin meluas. Setiap situs yang diblokir, muncul 5 situs baru dengan nama yang berbeda, tampilan yang lebih licik, dan strategi promosi yang lebih gencar. Judi online seperti virus, cepat berkembang, mudah menyebar, dan sulit dilacak. 4 persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online. Yang kedua adalah Lalu mengapa ini semua bisa terus terjadi? Pertama, pengawasan belum menyentuh ke akar masalah. Fokus pemerintah masih sebatas pemblokiran situs. Tapi mereka lupa bahwa judi online bukan sekedar soal website. Ini soal ekosistem. Ada sistem pembayaran, jaringan promosi lewat media sosial, aplikasi-aplikasi terselubung, bahkan keterlibatan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga. Penanganan judi online harusnya melibatkan bukan hanya Kominfo, tapi OJK, Kepolisian Cyber, Kementerian Pendidikan, hingga lembaga rehabilitasi. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya yang ada hanya sebatas tambal sulam. Masalah lama belum selesai, masalah baru sudah muncul. Ketiga, masih lemahnya penegakan hukum. Banyak pelaku yang tertangkap hanya dihukum ringan. Beberapa operator judi bahkan beroperasi dari luar negeri, membuat jeratan hukum domestik sulit dijalankan. Sementara itu, para korban terus berjatuhan, dan pelaku tetap bebas berbisnis. Dan jangan lupakan minimnya edukasi publik. Pemerintah belum maksimal memberikan pemahaman ke masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya judi online. Sosialisasi lemah, kampanye pencegahan nyaris tak terdengar, dan kurikulum sekolah masih jauh dari isu aktual ini. Jadi, apakah upaya pemerintah sudah ada? Ya, tapi apakah sudah efektif? Belum. Kita tidak butuh hanya sekedar pemblokiran, kita butuh pendekatan menyeluruh, regulasi yang kuat, edukasi yang masif, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan terhadap korban kecanduan. Melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah, ini juga tanggung jawab kita semua, dari rumah, sekolah, hingga komunitas. Karena masalah sebesar ini hanya bisa dihadapi dengan kesadaran kolektif dan strategi yang tepat. Langkah pertama adalah literasi. Literasi digital dan finansial harus menjadi fondasi utama dalam pencegahan kecanduan judi online. Literasi digital artinya bukan sekedar bisa menggunakan internet, tapi memahami cara kerja dunia digital, mengenali modus penipuan, membedakan konten edukatif dan berbahaya, serta mampu mengontrol penggunaan teknologi. Anak muda perlu diajarkan bagaimana algoritma bekerja, bagaimana iklan judi bisa masuk ke layar mereka, dan mengapa mereka menjadi target utama. Literasi finansial pun tak kalah penting. Banyak yang terjerumus judi karena tidak memahami nilai uang, tidak bisa mengelola pengeluaran, dan tidak tahu bedanya investasi dan spekulasi. Mereka berpikir, judi bisa jadi jalan pintas menuju kaya, padahal itu adalah jurang menuju kemiskinan. Maka dari itu, pendidikan finansial sejak dini, di rumah dan di sekolah, harus menjadi prioritas. Ajarkan anak untuk menabung, mengelola uang saku, dan memahami konsep resiko. Itu lebih berharga daripada sekedar menghafal rumus matematika. Langkah kedua adalah dukungan dan rehabilitasi. Orang yang kecanduan judi tidak cukup hanya dinasihati. Mereka butuh dukungan psikologis dan program pemulihan. Banyak yang terjebak terlalu dalam dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Maka, akses terhadap konseling dan layanan rehabilitasi harus diperluas, baik melalui rumah sakit, lembaga sosial, maupun komunitas masyarakat. Disinilah peran keluarga dan komunitas sangat penting. Jangan menghakimi, jangan menjauhi, tapi bantu mereka pulih. Jadilah tempat yang aman untuk mereka berbicara dan mencari pertolongan. Kita juga butuh kampanye edukasi yang masif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran. Libatkan sekolah, masjid, gereja, hingga RT RW. Semua orang harus tahu bahwa judi online bukan hiburan, tapi ancaman. Karena mencegah lebih murah daripada mengobati, dan menyelamatkan satu orang bisa jadi menyelamatkan satu keluarga, bahkan satu generasi. Jika kamu sedang terjebak dalam judi online, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian, dan kamu masih bisa keluar. Judi online memang licik, ia tahu cara membuat kamu merasa menang, lalu menghancurkanmu secara perlahan. Ia membuatmu merasa tak berdaya, malu, bahkan takut. Tapi ingat, setiap orang berhak untuk berubah, termasuk kamu. Langkah pertama adalah berhenti sekarang juga. Tidak ada waktu yang tepat selain hari ini. Putuskan untuk tidak login lagi, hapus aplikasinya, blokir akses ke situsnya,
Dan yang paling penting, ceritakan masalahmu. Jangan simpan sendiri. Berbicara adalah langkah awal menuju pemulihan. Carilah bantuan, konseling, komunitas rehabilitasi, atau bahkan seseorang yang kamu percaya. Semua bisa menjadi jalan untuk kembali. Kamu tidak harus sempurna untuk mulai berubah. Kamu hanya perlu satu hal, kemauan. Lalu bagaimana dengan orang yang belum terjebak? Kamu punya peran besar, jadilah agen perubahan. Keluarga adalah garis depan pencegahan. Orang tua harus lebih peka terhadap kebiasaan anak-anaknya. Periksa aktivitas online mereka, bangun komunikasi yang terbuka tanpa menghakimi. Anak yang merasa didengar lebih kuat terhadap tekanan luar. Sekolah juga memegang peran penting. Literasi digital dan finansial harus dimasukkan ke dalam kurikulum, bukan hanya soal teknologi dan uang, tapi soal nilai hidup, tanggung jawab, dan etika bermedia. Masyarakat pun tak boleh tinggal diam. Ketua RT, tokoh agama, komunitas lokal, semua bisa menjadi garda terdepan dalam edukasi. Buatlah diskusi, seminar, atau sekedar ngobrol bareng warga. Informasi adalah senjata utama kita. Mari kita lawan judi online bersama-sama. Jangan tunggu sampai adikmu, temanmu, atau bahkan anakmu menjadi korban. Jadilah orang pertama yang berani berbicara. Jadilah suara yang menyadarkan. Jadilah tindakan yang menyelamatkan. Karena masa depan kita terlalu berharga untuk digadaikan demi taruhan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah perangkap yang mematikan, yang bisa menghancurkan kesehatan mental, menguras habis keuangan, memecah belah keluarga, dan bahkan mengancam masa depan bangsa. Kita sudah melihat bagaimana satu klik di layar bisa berubah menjadi kecanduan yang mematikan, hutang yang menumpuk, stres berkepanjangan, dan mimpi yang runtuh. Kita juga tahu bahwa generasi muda adalah target utama, dan jika kita tidak bertindak sekarang, akan ada satu generasi yang hilang, bukan karena bodoh, tapi karena salah diarahkan. Tapi harapan itu masih ada, perubahan masih mungkin terjadi, dan itu semua dimulai dari kita. Dari kamu yang menonton video ini sampai habis, dari kita yang berani menyebarkan informasi, mendidik lingkungan sekitar, dan membantu mereka yang terlanjur terjerumus. Jangan biarkan video ini berhenti di kamu saja. Bagikan video ini ke teman, keluarga, dan siapapun yang kamu pedulikan. Jadikan ini sebagai bahan obrolan di rumah, di sekolah, atau bahkan di tempat kerja. Karena semakin banyak yang tahu, semakin besar peluang kita menyelamatkan mereka. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kamu akan sangat berharga untuk terus menyebarkan konten edukasi seperti ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mari kita lawan judi online bersama, karena masa depan terlalu berharga untuk dipertaruhkan.